Halo, assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 240 hingga 241 untuk mengisi tabel 5.4 di sini. Disimak ya, Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tabel 5.4, persamaan garis lurus yang melalui titik A X1, Y1 dan B X2, Y2. Oke. Untuk nomor 1, di sini sudah diberikan kemiringannya atau dalam kurung M yaitu 0, titik A-nya 1,2, titik B 3,2, persamaan garis lurusnya sudah ada, Y sama dengan 2, dan bentuk lain persamaan garis lurusnya belum ada ya. Untuk yang nomor 2, kemiringannya tidak terdefinisi. Titik A min 1,3, titik B min 1,1, persamaan garis lurusnya X sama dengan min 1, dan bentuk lain persamaan garis lurusnya juga belum diberikan. Nah, khusus untuk nomor 1 dan nomor 2 ini, Dek, bentuk lain persamaan garis lurusnya nggak usah diisi. Jadi kita seret aja kayak gini. Ini petunjuknya itu ada di halaman 241. Coba aja kamu baca ya. Nanti Kak Sari kasih tahu juga kenapa bentuk lain persamaan garis lurus untuk nomor 1 dan nomor 2 ini tidak perlu diisi. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 3, 4, 5 di halaman 241-nya. Oke, di sini untuk nomor 3, nomor 4, dan nomor 5, kalau kita perhatikan ya, baris 3, baris 4, baris 5 ini diwarnai dengan warna hijau deh dari bukunya. Kenapa? Karena di sini kalau kita perhatikan, setiap kolomnya itu sudah terisi. Jadi tidak ada yang perlu kita kerjakan, khusus untuk nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Barangkali ketiga soal ini dipakai contoh ya, untuk kita mengerjakan nomor 6 sampai dengan nomor 12 di bagian bawahnya nanti. Jadi Kak Sari nggak bahas untuk nomor 3, 4, 5 ya Dek ya. Kak Sari akan langsung bahas mulai dari nomor 6, 7 dan seterusnya ini. Kenapa? Supaya durasinya nggak kepanjangan. Karena setelah Kak Sari kerjakan duluan tadi pun, di sini ada nomor yang perlu diralat. Misalnya nomor 6 tuh ada kesalahan nanti tuh. Nomor 8 juga. Makanya akan Kak Sari bantu meralatnya ya. Kak Sari benerin versi benernya itu seperti apa. Untuk nomor 7, nomor 9, 10, dan 11, kalau nomor 12 sih nanti rumus umum itu udah nggak ada masalah. Yang salah-salahnya ini nomor 6 dan nomor 8 aja. Nih yang Kak Sari kasih tanda lingkaran ya. Oke ya, dengan mengerjakan nomor 6 sampai nomor 12 nanti toh kamu juga akan paham kok untuk nomor 3, 4, dan 5-nya. Caranya akan Kak Sari kasih tahu dengan detail. Oke? Siap ya? Langsung ke nomor 6. Di nomor 6 untuk kemiringannya atau M kecilnya ini belum dikasih tahu, masih titik-titik. Berarti ini nanti harus kita isi. Nah, titik A-nya 2,-4, titik B-nya min 1,1. Untuk persamaan garis lurusnya Y sama dengan min 3X kurangi 2. Nah, ini yang harus kita cek lagi deh. Kalau versinya Kak Sari pas ngerjain duluan sebelum take video ini tuh salah ya. Makanya ini nanti harus kita benerin. Dan bentuk lain persamaan garis lurusnya sebenarnya sudah ada tapi masih belum lengkap ya, harus diisi titik-titiknya. Oke, untuk mengisi kolom yang di sini ya Dek ya, Kak Sari kasih tahu rumus umumnya ya. Dicatat dulu, ini dia. Y kurangi Y1 per Y2 kurangi Y1 sama dengan X kurangi X1 per X2 kurangi X1. Oke. Y kurangi Y1 per Y2 kurangi Y1 sama dengan X kurangi X1 per X2 kurangi X1. Nah, yang mana Y1, yang mana Y2, X1, X2 yang mana? Lihat di titik A dan titik B ini deh. Untuk titik A, ini yang depan sebagai X1 dan yang belakangnya sebagai Y1. Untuk titik B, ini sebagai X2 dan sebagai Y2. Nah, dari sini tinggal kita masukkan ke rumusnya ya. Sehingga ini kan rumusnya kita pakai yang ini dulu ya, baru nanti dipindah ke bukunya ya. Y kurangi Y1, berarti Y-nya kita tulis ulang, terus dikurangi, kita ambil angka Y1-nya. Y1 yang mana? Y1 ini deh, negatif 4 atau min 4. Nah, kalau tandanya negatif atau minus kayak gitu, harus pakai tanda dalam kurung kayak gini. Nah, ya. Terus per
Y2 kurangi Y1. Kita lihat Y2 berapa, Y1 berapa. Y2-nya kan yang ini. Nih, angka 1. Berarti 1. Kita tulis. Terus dikurangi. Sekarang Y1-nya mana? Y1-nya yang ini tadi, min 4. Ya, kita tulis juga min 4, tapi harus pakai tanda dalam kurung. Oke? Terus sama dengan, nah sekarang X, ini kan nggak ada X1 atau X2-nya, berarti X saja ya kita tulis X saja. Terus dikurangi, X1-nya kita ambil, mana? X1-nya adalah 2, oke kita tulis 2 per X2 kurangi X1, kita lihat X2, X2 mana? Ini X2D, yaitu min 1, oke kita tulis di sini min 1, terus dikurangi X1 lagi, X1 yang ini tadi 2 ya, berarti dikurangi 2 kayak gitu. Nah ini yang akan kita pindahkan ke buku paket ya. Kak Sari kan mengerjakannya langsung di buku paket, jadi yang ini yang aku pindahin ya. Y kurangi min 4 per 1 kurangi min 4 sama dengan X kurangi 2 per min 1 kurangi 2. Di sini tuh Y kurangi min 4 per 1 kurangi min 4 sama dengan X kurangi 2 per min 1 kurangi 2. Udah kayak gini persis ya. Oke, tahu ya dari mana angka-angkanya ya. Udah Kak Sari tunjukin tadi cara mengisinya. Nah berarti untuk kolom yang di sini sebenarnya sudah selesai ya kan, sudah terisi tuh, dan ini pasti benar ya. Insya Allah sih. Kan 99%-nya itu benar, tapi kan 1%-nya di luar kendalinya Kak Sari ya kan. Nah ini udah benar nih menurutnya Kak Sari nih. Nah sekarang ini kita kerjakan, harusnya tuh nanti dapatnya persamaan garis lurus yang di sini dek. Tetapi bocoran dari Kak Sari tadi, setelah aku mengerjakan yang ini tuh dapatnya persamaan garis lurusnya beda. Artinya apa? Artinya yang di buku ini salah. Pede banget Kak Sari. Iya, Kak Sari udah ngerjain soalnya, udah yakin sama jawaban versinya Kak Sari sendiri ya. Nah kalau yang ini salah, benernya gimana Kak? Ya udah kita lanjutin dari sini tadi, kita kerjakan. Nanti kita bakalan tahu persamaan garis lurusnya yang benernya itu gimana ya. Berarti kembali lagi ke sini. Ini kita lanjutkan, kita kerjakan pelan-pelan. Ini Y-nya ditulis ulang dulu. Nah, di sini ada tanda min, berdekatan dengan tanda min itu nyetrum menjadi sebuah tanda plus. Jadi tulis plus, terus langsung angkanya 4. Gitu deh. Per, oke, kita tulis per. Ini 1, nah ini juga sama, ada min, berdekatan dengan min, ini berubah menjadi plus, jadi kita tulis plus, langsung angkanya angka 4, kayak gitu ya. Sama dengan ini X min 2 sih, tulis X min 2 per, ini min 1 dikurangi 2, boleh ditulis dulu, min 1 dikurangi 2. Oke, nah sekarang lihat bagian bawah-bawahnya ini kan bisa kita sederhanakan, bisa kita hitung. Kalau yang atas-atasnya ini sih ditulis ulang aja, Y tambah 4 gitu ya, per, ini dek, 1 tambah 4 berapa? Tentu saja 5. Sama dengan, ini X min 2 nya ditulis aja, per, nih dek, ada min 1, ada lagi min 2, berarti minnya jadi tambah banyak ya, jadi min berapa? Jadinya min 3 gitu kan, min 1 bergabung dengan min 2 jadinya min 3. Oke, nah kalau bawahnya sudah berupa angka gini, langsung kita kali silang. Nah, ini deh, min 3-nya dikali dengan Y plus 4. Nulisnya kayak gini, min 3, buka kurung, Y plus 4, tutup kurung. Ini dibaca min 3 kali Y plus 4. Terus sama dengan ditulis. Nah sekarang ini 5-nya dikali juga dengan X min 2. Nulisnya gini, 5 buka kurung X min 2. Ini bacanya 5 dikali X min 2. Nah kalau sudah seperti itu, dikali-kalikan ya, dibuka kurungnya. Min 3 kali Y adalah min 3Y. Min 3 kali plus 4 adalah min 12. Dari mana Kak? Ingat-ingat, min kali plus itu selalu min. 3 kali 4 itu 12. Jadi min 3 kali plus 4 itu min 12 ya. Sama dengan 5 kali X adalah 5X. Terus 5 kali min 2 adalah min 10. Dari mana Kak? Iya kan kita tahu 5 kali 2 aja 10. Berarti 5 kali min 2 ya min 10. Nah ini hampir selesai, tinggal kita rapi-rapikan aja. Min 3Y nya kita
tulis ulang. Min 12-nya jangan dulu, nanti mau kita pindah ruas. Ini sama dengannya kita tulis ulang. 5x ditulis, min 10 juga ditulis. Nah, ini loh Dek, min 12 kalau dipindah ruas itu tandanya harus diganti. Tadinya min harus berubah menjadi plus. Jadinya min 12 dipindah ruas ke sini menjadi plus 12. Paham ya? Nah, selanjutnya ini min 3y sama dengan 5x-nya ditulis. Ini Dek, min 10 ditambah 12, ini kita hitung. Seperti 12 kurangi 10. 12 kurangi 10 kan 2. Nah, berarti min 10 ditambah 12 itu plus 2. Gitu ya. Nah, ini sebenarnya udah selesai nih. Min 3y sama dengan 5x plus 2. Biarin dalam bentuk seperti ini aja. Ya, karena ini sudah bentuk yang sederhana menurut Kak Sari. Jadi inilah bentuk atau persamaan garis lurus yang dimaksud untuk soal nomor 6. Kita lihat lagi pada buku. Di buku persamaan garis lurusnya adalah y sama dengan min 3x kurangi 2. Beda banget dengan hasil pekerjaan kita, yaitu min 3y sama dengan 5x plus 2. Terus kita pakai yang mana? Kalau Kak Sari sih jelas pakai versi punyanya Kak Sari ini, karena bisa dipertanggungjawabkan. Langkah-langkahnya ada ya, semuanya sudah mengikuti rumus yang ada. Sudah dihitung betul-betul dan memang ketemu hasilnya min 3y sama dengan 5x plus 2. Jadi aku akan pakai yang ini ya Dek ya. Di sini aku tulis min 3y sama dengan 5x plus 2 kayak gitu. Untuk yang bagian atasnya ini tidak ku pakai alias salah. Barangkali nanti dari gurumu ini memang ada ralat. Untuk yang soal nomor 6 ada ralat ya anak-anak. Nah, pasti nanti ralatnya itu kayak punyanya Kak Sari gini. Ya, kasih komentar ya di kolom komentar kalau memang ada ralat dari gurumu. Oke. Nah, berarti untuk kolom yang paling akhir ini sudah kuisi, kolom sebelumnya juga sudah, ini memang udah ada. Nah, yang depan ini loh, untuk kemiringannya ini belum terisi, ya kan? Kak Sari bantu isi juga. Caranya kayak gini, Dek. Untuk mengisi kemiringan, ini ya Dek, kemiringan atau simbolnya itu M kecil, gunakan rumus seperti ini, Dek. M sama dengan Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. Ayo diapalin lagi ya. M sama dengan Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. Nah, Y2, Y1, X2, X1 itu ngambilnya dari yang ini tadi. Ini ya. Ini Y2, Y1, X2, X1. Jadi tetap ngambilnya tetap, nggak boleh dirubah-rubah dulu. Oke. Nah, sekarang tinggal kita masukin. Ini sama dengan Y2 kurangi Y1. Y2-nya yang mana? 1. Y1-nya yang mana? Min 4. Berarti kayak gini, Dek. Y2-nya 1, terus dikurangi Y1-nya adalah min 4. Penulisannya harus pakai dalam kurung kalau dia tandanya min. Oke. Nah, terus per X2 kurangi X1. X2-nya yang mana? Ini dia, min 1. X1-nya berapa? 2. Berarti X2 kurangi X1 itu min 1 terus dikurangi 2. Nah, kalau min 1-nya itu di depan, nggak usah pakai dalam kurung, nggak apa-apa. Khusus yang di belakang harus pakai dalam kurung. Kenapa? Karena nanti ketemu sama min yang ini lagi. Ya, kayak gitu ya. Kak Sari ulang, X2-nya adalah min 1. Terus dikurangi, iya, X1-nya adalah 2. Oke. Setuju ya? Angka-angkanya udah benar semua. Langsung kita hitung sama dengan ini, Dek. 1 ada tanda min, berdekatan dengan min, berubah menjadi plus. Terus angka 4-nya ditulis. Oke. Per ini bacanya gini. Ada min 1, ada lagi min 2. Berarti menjadi min berapa? Menjadi min 3. Nah, terus ini kan bisa dihitung. 1 ditambah 4 adalah 5. Terus per min 3. Ya, kita tulis 5 per min 3. Nah, 5 per min 3 ini boleh ditulis minnya ditaruh di tengah. Terus angka 5
per 3. Nah, kayak gini. Penulisan yang paling dikehendaki itu kayak gini. 5 per min 3 itu bagusnya ditulisnya min dulu baru 5 per 3. Jadi inilah M-nya untuk soal nomor 6. M tadi apa? M tadi adalah kemiringan. Jadi ketemunya berapa, Dek? Ketemunya min 5 per 3. Kita isi di sini. M-nya adalah min 5 per 3. Yeay, dapat ya. Soal yang nomor 6 beres. Adakah pertanyaan? Kalau ada, boleh tanyakan di kolom komentar ya, atau nanti aja tanya jawabnya di dalam grup. Ya, di akhir video ini Kak Sari tulisin nomor WA yang bisa kamu hubungi untuk gabung ke dalam grupnya Kak Sari. Nah, sekarang kita lanjutin aja dulu untuk soal yang nomor 7. Di sini sudah ada tanda centang dari Kak Sari, berarti ini tuh udah benar semua ya. Ini kemiringannya M-nya 4 per 3. Titik A yang dilaluinya 1,2, titik B-nya min 2, min 2. Dan persamaan garis lurusnya ini juga udah bener. 3Y sama dengan 4X plus 2. Tinggal ini aja, bentuk lain persamaan garis lurusnya yang harus kita lengkapi. Menggunakan rumus yang mana? Menggunakan rumus yang tadi. Catatin lagi aja supaya kamu tambah ingat. Ini dia rumusnya, kita catat ya. Y kurangi Y1 per Y2 kurangi Y1 sama dengan X kurangi X1 per X2 kurangi X1. Oke, yang belum hafal boleh sambil dihafalin. Nah, sekarang untuk yang udah hafal atau ya yang masih belajar juga sih bareng-bareng ya kita tandai dulu untuk titik A ini sebagai X1, Y1. Untuk yang titik B ini sebagai X2, Y2. Nah, kalau X1, Y1, X2, Y2 sudah ada, tinggal dimasukkan aja ke rumusnya. Nanti ketemu ya, bagian sini akan terisi dengan sempurna. Oke, coba kita tulis. Ini karena Y saja, ya kita tulis ulang Y saja. Terus dikurangi, kita tulis dikurangi. Y satunya berapa? Lihat aja di sini. Nih, Y satunya adalah 2. Oke, kita pindahkan ke sini. 2 per Y2 kurangi Y1. Lihat Y2-nya, lihat Y1-nya. Y2-nya adalah min 2. Oke, kita pindahkan di sini min 2. Terus rumusnya dikurangi. Oke, dikurangi Y1-nya. Kita lihat berapa? Ini Y1-nya adalah 2. Yang tadi ya. Nah, gini deh. Sama dengan ini X saja, berarti kita tulis ulang X saja, dikurangi, oke, X1. Sekarang kita lihat, X1-nya mana? Ini deh, X1-nya adalah 1. Ya, berarti kita pindahkan 1 di per X2 kurangi X1. Lihat X2-nya dulu. X2-nya adalah min 2. Oke, kita pindahkan min 2. Terus rumusnya dikurangi, kita tulis dikurangi. Sekarang lihat untuk X1. X1-nya adalah 1. Oke, sudah. Nah, ini yang kita pindah ke buku, Dek, untuk mengisi kolom yang paling akhir, yaitu kolom bentuk lain persamaan garis lurus ini, ya. Titik-titiknya ini kita isi sesuai yang di sini. Ini Y-nya sudah, terus dikuranginya sudah. Nah, ini Y1. Ini kan rumusnya. Yang ini ya, sayang ya. Ini Y, dikurangi. Ini angka 2-nya kita tulis angka 2. Terus per, ini juga per. Ini tulis min 2 dikurangi sudah, terus 2. Nah, gini ya. Sekarang X ya kan, dikurangi berapa? 1. Per, oke, per. Nah, ini min 2 dikurangi, oke, terus 1. Udah selesai. Kan hanya seperti itu untuk mengisi kolomnya, ya kan? Tapi kalau misalnya mau kamu kerjakan, kamu terusin, nanti akan ketemu persamaan garis lurus yang di sini. Kak Sari udah ngecek dan ini hasilnya sudah benar. Mau dicek bareng-bareng atau nggak usah aja? Kak Sari mau bantu ngecek juga ya. Tapi buat kamu yang merasa udahlah Kak, nggak perlu Kak, yang penting kan kolomnya ini aja udah terisi, ya silahkan langsung skip ya, langsung ke menit berikutnya boleh. Tapi buat kamu yang mau pembuktian dari sini apakah benar nanti ketemunya persamaan garis lurus yang di sini, silahkan cek ini caranya ya Dek ya. Kak Sari lanjutin. Oke, yang pertama ini Y min 2, tetap kita tulis Y min 2.
Terus per, kita tulis per. Nah ini dek, ada min 2, ada lagi min 2. Kan minnya jadi tambah banyak tuh. Jadi min berapa? Jadi min 4. Masuk ya logikanya ya. Ada min 2, ada lagi min 2. Jadinya min 4, gitu aja. Terus sama dengan, ini X min 1 kita tulis ulang. X min 1 per, ini kayak tadi, ada min 2, ada lagi min 1, jadinya min 3 dong, ya kan? Min 2 bergabung sama min 1 jadi min 3. Nah, kalau bawahnya sudah berupa angka kayak gini, boleh dikali silang, ya. Nih, bacanya min 3 kali Y min 2. Nulisnya min 3, buka kurung, Y min 2, tutup kurung. Sama dengan, sekarang ini, min 4 kali X min 1. Nulisnya min 4, buka kurung, X min 1, tutup kurung. Kayak gitu. Nah, sekarang kurungnya kita buka, kita kali-kalikan. Min 3 kali Y hasilnya adalah min 3Y. Min 3 kali min 2 hasilnya adalah plus 6. Dari mana? Ingat-ingat, min kali min itu hasilnya selalu plus. 3 kali 2 itu 6. Makanya min 3 kali min 2 hasilnya adalah plus 6, ya. Sama dengan min 4 kali X hasilnya min 4X. Min 4 kali min 1 hasilnya adalah plus 4. Dari mana nih plus 4? Kayak tadi, min kali min hasilnya selalu plus. 4 kali 1 adalah 4. Gitu. Nah, sekarang tinggal kita rapikan aja. Cara merapikannya gini, yang min 3Y-nya kita tulis ulang. Nanti yang plus 6 ini akan kita pindah ruas, makanya jangan ditulis ulang plus 6-nya. Langsung aja nulis sama dengan. Nih, yang min 4X kita tulis ulang. Plus 4-nya juga kita tulis ulang. Nah, ini loh dek, plus 6-nya mau kita pindah ruas ke sini. Syaratnya, tanda plusnya wajib berubah menjadi min, ya. Plus 6 kalau dipindah ruas berubah menjadi min 6. Oke, sehingga ini min 3Y sama dengan min 4X. Nah, ini kita hitung deh, plus 6 sama plus 4 sama min 6, atau kayak gini aja, 4 dikurangi 6. 4 dikurangi 6 berapa? Tentu saja min 2. Udah selesai. Ini hasilnya min 3Y sama dengan min 4X kurangi 2. Nah, tapi ini kalau kita cocokkan di buku, kayaknya nggak sama. Coba kita cek. Nah, ternyata di sini 3Y sama dengan 4X plus 2. Punya kita tadi min 3Y sama dengan min 4X min 2. Nah, kok nggak sama kak? Kalau nggak sama itu berarti kedua ruas ini, ya, ruas yang di sebelah kiri sama dengan yang di sebelah kanan sama dengan, ini semuanya dikali dengan min 1. Kalau dikali dengan min 1, nanti tandanya semuanya berubah deh, kayak gini. Min 3Y kali min 1 menjadi 3Y. Kan min kali min itu plus. Plus kalau di depan itu nggak usah ditulis. Jadi min 3Y kali min 1 hasilnya adalah 3Y. Ya, min 3 kali min 1 itu 3. Y-nya tetap Y. Atau dengan kata lain, tanda minnya sekarang berubah, hilang minnya. Dengan ini berarti seperti menjadi plus, ya memang plus, tapi plusnya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Terus sama dengan, nggak ada masalah ditulis. Nah, ini min 4X kali min 1. Kayak tadi, min 4 kali min 1 aja. Min kali min itu plus. 4 kali 1 ya 4. Jadinya nulisnya plus 4. Ada X-nya ya kita tulis plus 4X. Ingat, tanda plusnya nggak usah ditulis, nggak apa-apa kalau dia posisinya di awal. Nah, sekarang yang ini, min 2 kali min 1. Ingat, min kali min itu plus. 2 kali 1 itu 2. Jadi, min 2 kali min 1 hasilnya adalah plus 2. Nah, yang ini yang diminta oleh buku. 3Y sama dengan 4X plus 2. Kita lihat lagi.
Tuh, sama persis. 3Y sama dengan 4X plus 2. Alhamdulillah. Makanya di sini tadi sudah Kak Sari centang ya. Karena sudah aku cek memang untuk soal nomor 7 ini sudah benar semua. Kayak gitu, nggak ada ralat. Ya Dek ya. Sip. Bisa kita lanjut ya. Untuk nomor 7 beres. Nah, sekarang ke nomor 8. Ini ada tanda lingkaran lagi dari Kak Sari. Artinya nanti di sini ada yang keliru. Kira-kira yang kelirunya yang mana? Nanti akan kita ketahui kalau sudah kita bahas satu per satu. Oke, untuk mengerjakan yang soal nomor 8 ini, langkah pertama kita tandain dulu aja ya Dek ya. Titik A nya ini sebagai X1, Y1 dan titik B nya di sini sebagai X2, Y2. Nah, kalau sudah ditandain, sekarang langsung ke sini Dek. Menggunakan rumus yang tadi loh. Y kurangi Y1 per Y2 kurangi Y1 sama dengan X kurangi X1 per X2 kurangi X1. Masih perlu dituliskan kah? Masih ya, Kak Sari tulisin kayak gini. Y kurangi Y1 per Y2 kurangi Y1 sama dengan X kurangi X1 per X2 kurangi X1. Nah, sekarang kita masukkan untuk angka-angkanya. Y-nya tetap dikurangi Y1-nya yang mana tadi? Ini, Y1-nya adalah 2. Oke, kita tulis 2 per Y2 kurangi Y1. Kita lihat Y2 sama Y1. Y2-nya adalah 0, Y1-nya 2 tadi ya. Berarti kayak gini, 0 dikurangi 2. Oke, sama dengan X kurangi X1. X-nya kita tulis dikurangi X1-nya yang kita lihat. X1-nya yang mana? Ini deh, min 2. Oke, karena dia min, berarti penulisannya harus pakai dalam kurung kayak gini. Ya, per X2 kurangi X1. Kita lihat X2 dan X1. X2-nya adalah 1, X1-nya adalah min 2. Berarti 1 dikurangi min 2 gitu. Nah, ini yang harusnya tertulis di buku. Kita cocokin sama enggak dengan yang di buku. Ini ya. Y min 2. Y min 2 per 0 kurangi 2. 0 kurangi 2. Oke, sama dengan. Ini juga sama dengan X kurangi min 2. Sama, X kurangi min 2 per 1 kurangi min 2. 1 kurangi min 2. Oke, berarti kita yakin yang di buku ini sudah benar. Nah, kata Kak Sari tadi yang nomor 8 salah. Berarti kalau ini sudah benar, salahnya itu yang di sebelah sini. Kayak nomor 6 tadi. Ini Kak Sari silang aja. Nah, karena di sini Kak Sari yakin salah, berarti harus kasih tahu versi benernya. Iya kan? Nanti kita tulis di sini versi benernya. Nah, untuk dapat versi benernya, yang ini tadi kita lanjutkan pengerjaannya. Ini loh Dek, kita lanjutkan pengerjaannya. Ya. Ini Y2 kita tulis ulang. Y min 2 per 0 dikurangi 2 itu bisa loh. 0 dikurangi 2 itu ya min 2. Ya kan? Terus sama dengan ini X dikurangi min 2. X-nya tulis dulu. Terus ingat-ingat, kalau ada tanda min berdekatan dengan tanda min, nyetrum berubah menjadi tanda plus. Terus angka 2-nya langsung ditulis gitu. Jadi X kurangi min 2 menjadi X plus 2. Ya, X plus 2. Terus per, oke, 1 dikurangi min 2. Angka 1-nya tulis aja dulu. Min berdekatan dengan min itu nyetrum menjadi plus. Terus angka 2-nya ditulis. Nanti sih dihitung 1 tambah 2 gitu aja ya. Nah, ini kita tulis ulang. Y min 2 per min 2 ya kan, atas bawah tetap. Terus sama dengan X plus 2 per berapa? 1 tambah 2 Dek? Tentu saja 3. Nah, karena ini sudah berupa angka dan angka bagian bawahnya ya, ini bisa kita kali silang. Yang kita kali silang 3 dikali dulu dengan Y min 2. Penulisannya 3 buka kurung, Y min 2 tutup kurung. Sama dengan ini min 2 kali X plus 2. Penulisannya min 2 buka kurung, X plus 2 tutup kurung. Baru kita kali-kalikan. 3 kali Y tentu saja 3Y. 3 kali min 2 tentu saja min 6. Iya dong, 3 kali 2 aja 6. Berarti 3 kali min 2 hasilnya min 6.
Oke, sama dengan min 2 kali X, tentu saja min 2X. Terus min 2 kali plus 4, min 2 kali plus 2, tentu saja min 4. Min kali plus itu min, 2 kali 2 itu 4. Oke, tinggal dirapi-rapikan, nanti akan ketemu hasil akhirnya. Caranya, yang 3Y-nya kita tulis ulang, min 6-nya nggak usah dulu, nanti kita pindah ruas aja. Min 2X-nya ditulis ulang, min 4-nya juga. Nah, yang ini dek, min 6, kalau dipindah ruas ke sini, tanda minnya harus berubah menjadi plus. Berarti min 6 dipindah berubah menjadi plus 6, kayak gitu. Memang itu syaratnya ya, kalau dipindah ruas, tanda plus minusnya harus diganti. Terus ini 3Y sama dengan min 2X. Nah ini dek, min 4 ditambah 6. Seperti 6 kurangi 4 aja. Ya, 6 kurangi 4 kan 2. Berarti min 4 ditambah 6 itu plus 2. Ini jawaban akhirnya dek. Bentuk persamaan garis lurusnya adalah 3Y sama dengan min 2X plus 2. Coba kita cocokin di buku. Bener apa salah ya? Jeng jeng jeng, sama enggak ya? Enggak sama tuh ya. Dia Y sama dengan min 2X min 2. Beda banget dengan hasil kerjaan kita tadi. Nih, 3Y sama dengan min 2X plus 2. Yang sama cuman min 2X-nya doang. Tapi ya nggak bisa kayak gitu. Kan keseluruhannya berarti berbeda ya. Nah, karena kita yakin ini hasil pengerjaan kita udah bener, ya kita salin. Ini versi benernya. 3Y sama dengan min 2X plus 2. Ini ya. Dah kayak gitu. Serahkan ke Bapak Ibu guru, barangkali nanti Bapak Ibu guru malah bisa menambahin keterangan, oh iya memang pengerjaanmu yang benar ya, di buku ini yang keliru. Kelirunya itu barangkali salah cetak atau belum keedit atau gimana ya, kita nggak tahu, nggak masalah. Yang penting kita bisa membenarkannya. Gitu ya dek ya. Atau anggap aja ini sebagai prank. Kita di prank sama buku. Ini salah. Kamu harus tahu benernya itu kayak gimana ya. Oke, sip. Berarti nomor 8 hampir seluruhnya selesai. Tinggal satu ini yang belum kita isi. Ini adalah kemiringan atau disimbolkan dengan huruf M kecil. Masih ingat cara menentukan kemiringan atau M kecil tadi? Rumusnya kayak apa? Ku tulis ulang ya sekalian biar bisa buat hafalan. M sama dengan Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. Berarti sama dengan, kita masukkan angkanya Y2 kurangi Y1 yang ini. Y2-nya 0, Y1-nya 2. Berarti 0 kurangi 2 per X2 kurangi X1. X2-nya adalah 1, X1-nya adalah min 2. Berarti gini, 1 kurangi min 2. Penulisannya pakai dalam kurung, karena dia min 2. Sama dengan, dihitung, 0 kurangi 2 itu ya min 2. Per 1. Nah, ini deh ada min berdekatan dengan min, ini nyetrum menjadi tanda plus. Dalam hati kita tahu ini plus gitu aja. Berarti kayak 1 plus 2 atau 1 tambah 2. Berapa dong? 3. Nah, ini udah ketemu nih. M-nya adalah min 2 per 3. Nah, untuk penulisan yang cantik, yang bagus, yang disukai guru matematika kalian, minnya itu duluan, baru 2 per 3. Nah, ini yang akan kita pindahkan ke buku ya. Jadi M-nya atau kemiringannya adalah min 2 per 3. Tulis di sini. Min 2 per 3. Selesai untuk soal nomor 8. Capek deh, istirahat dulu sebentar. Di pause dulu videonya, minum air putih dulu atau nyemil dulu, terus nanti kembali lagi untuk kita kerjakan soal nomor 9.
Oke, untuk soal nomor 9, di sini kemiringan atau M-nya sudah diketahui yaitu 5. Terus titik A-nya belum diketahui, titik B-nya juga disuruh kita yang ngisi, persamaan garis lurusnya juga. Tetapi untuk bentuk lain persamaan garis lurusnya sudah lengkap. Nah, berarti dari bentuk lain ini nanti kita akan dapat persamaan garis lurusnya. Dan dari bentuk lain ini kita juga akan dapat titik A dan titik B yang dilaluinya. Ya, Dek ya. Terus ini udah Kak Sari cek untuk nomor 9 tadi, bagian sininya udah bener ya. Ini juga udah bener kemiringannya. Ya sudah, langsung saja kita kerjakan seperti ini. Tadi di awal-awal untuk menentukan bentuk lain persamaan garis lurus kan kita udah tahu rumusnya itu yang kayak gini ya, Dek ya. Coba Y kurangi Y1 per Y2 kurangi Y1 sama dengan X kurangi X1 per X2 kurangi X1. Nah, ini untuk Y-nya kan tetap ditulis Y, terus dikurangi Y1. Karena di sini dikurangi 11, berarti kita tahu Y1-nya adalah 11, ya kan? Nih, boleh kita tulis ulang deh, nih 11. Pokoknya kita udah tahu Y1-nya adalah 11. Y1 tadi tempatnya yang depan ya, Dek ya, yang titik A ya. Ini kan sebagai X1 dan Y1. Nah, berarti Y1-nya kita udah dapat, yaitu 11. Kayak gitu. Dapatnya dari angka ini, 11 ini loh. Ya, Y kurangi Y1, jadinya Y kurangi 11. Oh, berarti Y1-nya adalah 11. Nah, dilanjutkan per Y2 kurangi Y1. Nah, Y2-nya diambil dari sini. Ternyata ini min 4. Berarti ya udah ketahuan Y2-nya adalah min 4. Y2 itu yang mana? Y2 itu yang bagian titik B ini tadi. Y2-nya yang di sini ya, Dek ya, min 4. Ini kan kalau ditandai sebagai X2 dan Y2. Y1-nya 11, Y2-nya min 4. Oke. Terus rumusnya kan dikurangi Y1 lagi. Y1 kan kayak yang ini tadi lagi. Tuh, 11 ya kan? Nah, cocok ya untuk 11 ini. Nah, sekarang sama dengan X kurangi X1. Rumusnya kan kayak gitu. X kurangi X1. Ternyata ini diisi X kurangi 3. Tuh, X kurangi 3. Artinya apa? Artinya X1-nya adalah 3, bukan min 3. Karena ini kan kurang, memang dari rumusnya. Ya, X kurangi X1 jadinya X kurangi 3. Oh, berarti X1-nya adalah 3. Kita pindahkan ke sini. X1-nya adalah 3. Berarti udah ketemu nih untuk yang titik A, X1, Y1 yaitu 3,11. Nah, sekarang dilanjutkan ini per, ya kan? Sesuai dengan rumusnya juga per X2 kurangi X1. Nah, X2 kita lihat di situ tertulis angka berapa? Ternyata di sini tertulis angka 0. Berarti dengan kata lain X2-nya adalah 0. Yeay, udah ketemu. X2-nya adalah 0 gitu. Ya, terus rumusnya kan dikurangi X1. X1 kan memang udah ada tadi, yaitu 3. Sama dengan yang di bagian atasnya sini juga, 3. Tuh, 0 kurangi 3. Ya, jadi dari sini kita udah tahu X1-nya adalah 3. Kemudian X2-nya adalah 0. Y1-nya adalah 11, Y2-nya adalah min 4. Jadi titik A dan titik B kita sudah tahu 3,11 untuk titik A dan 0, min 4 untuk titik B. Yes. Nah, sekarang tinggal menentukan persamaan garis lurusnya aja. Kalau ini dapatnya dari sini tadi diselesaikan, ya kan? Nih, dari tulisannya Kak Sari ini tinggal diselesaikan aja ke bawah. Nanti akan ketemu persamaan garis lurus yang diminta. Oke? Oke, langsung aja kita lanjutkan di sini. Y min 11 atau Y kurangi 11-nya ditulis ulang aja. Per ini Dek, ada min 4, ada lagi min 11. Berarti kan sekarang minnya tambah banyak. Jadi min berapa? Jadi min 15. Kayak 4 digabung sama 11 itu kan 15. Berarti min 4 digabung sama min 11 jadinya min 15 ya. Sama dengan X min 3-nya ditulis ulang aja
per 0 kurangi 3. Ya, tentu saja min 3 hasilnya. Nah, sekarang karena yang bawah ini sudah berupa angka, langsunglah kita kali silang ya. Min 3 kali dulu dengan Y min 11. Nulisnya min 3 dalam kurung Y min 11. Sama dengan ini min 15 dikali dengan X min 3. Nulisnya min 15 dalam kurung X min 3. Dikali-kalikan, min 3 kali Y adalah min 3Y. Min 3 kali min 11 adalah plus 33. Tahu kan dari mana? Min kali min itu plus, 3 kali 11 itu 33. Sama dengan min 15 kali X, tentu saja min 15X. Min 15 kali min 3 adalah plus 45. Min kali min itu plus, 15 kali 3 itu 45. Tinggal kita rapikan, min 3Y-nya aja yang kita tulis di sini, plus 33-nya nggak usah dulu. Terus sama dengan, ini min 15X-nya ditulis, plus 45-nya juga ditulis. Nah, sekarang plus 33 akan kita pindah ruas. Kita udah tahu syaratnya, tanda plusnya harus berubah menjadi min. Jadinya plus 33 berubah menjadi min 33. Nih, min 3Y sama dengan min 15X. Sekarang ini, Dek, 45 dikurangi 33 aja. Hasilnya adalah 12. Ya, jadi plus 45 dikurangi 33, hasilnya adalah plus 12. Apakah ini udah selesai? Sebenarnya udah selesai. Tetapi kalau kita perhatikan di sini min 3, min 15 sama plus 12, ini semuanya memiliki faktor yang sama. Faktor berapa? Faktor min 3. Jadinya ini akan Kak Sari bagi dengan min 3. Menjadi gini nanti, Dek, min 3Y dibagi min 3, min 3-nya hilang, tersisa Y saja. Sama dengan min 15X dibagi min 3. Nih, Dek, min 15 kalau dibagi min 3 itu hasilnya adalah positif 5. Ada X-nya ya X. Gini loh maksudnya, min dibagi min itu plus atau positif, nggak usah kita tulis. 15 dibagi 3 itu 5. Jadinya min 15X dibagi min 3 hasilnya adalah 5X. Ya. Terakhir plus 12 dibagi min 3. Plus dibagi min itu min. 12 dibagi 3 itu 4. Nah, jadi gini, Y sama dengan 5X min 4. Ini hasil akhir yang diminta oleh buku. Ini sudah bentuk sederhananya. Y sama dengan 5X min 4. Ya, kita pindahkan ke sini. Y sama dengan 5X min 4. Yeay, nomor 9 beres. Sekarang lanjut ke nomor 10, 11, dan terakhir 12. Oke, untuk soal nomor 10, di sini kemiringannya belum diketahui, harus kita hitung, dan persamaan garis lurusnya juga harus kita tentukan. Tetapi titik A, titik B-nya sudah ada, bentuk lain persamaan garis lurusnya juga sudah dilengkapi. Oke, mulai dari kemiringan dulu ya, kita hitung ya. Masih ingat rumus menentukan kemiringan? Kak Sari catatkan, M sama dengan Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1 sama dengan, biar angkanya kita mudah ya memasukkannya, di sini kita tandain dulu untuk yang depan ini sebagai X1 dan Y1, titik yang di belakang ini sebagai X2 dan Y2. Tinggal kita masukkan, berarti Y2 nya itu 5, Y1 nya 9 ya. Y2 kurangi Y1 berarti 5 kurangi 9 gitu kan, per X2 kurangi X1, X2 nya min 2, X1 nya min 1, berarti min 2 kurangi min 1 gitu deh. Sama dengan 5 dikurangi 9, kalau 9 dikurangi 5 kan 4. Nah, kalau 5 dikurangi 9 berarti min 4. Oke? Per min 2, nih ada min berdekatan dengan min berubah menjadi plus, berarti bacanya min 2 plus 1 atau min 2 tambah 1. Berapa min 2 tambah 1? Tentu saja min
1. Ya, Kak Sari mikir, min 2 tambah 1 itu min 1. Oke, nah sekarang ini sama dengan min 4 per min 1. Min dibagi min itu habis, jadinya plus. Tinggal 4 per 1 itu artinya 4 bagi 1. Berapa? Tentu saja 4. Yeay, udah ketemu ya. M-nya atau kemiringannya adalah 4. Kita pindahkan ke sini. Nah, sekarang tinggal ini persamaan garis lurus yang harus kita kerjakan. Berhubung bentuk lain persamaan garis lurusnya sudah dilengkapi, Kak Sari tinggal salin ulang aja. Karena tadi udah kucek, ini udah benar semua. Terus nanti tinggal kita lanjutkan ya. Oke, ini udah aku salin ya dek ya. Y min 9 per 5 min 9 sama dengan X kurangi min 1 per min 2 kurangi min 1. Dari sini banget ya, Kak Sari salin apa adanya karena ini udah bener semua angka-angkanya. Oke, langsung Y min 9-nya tetap Y min 9 per 5 kurangi 9 itu hasilnya adalah min 4 deh ya. Sama dengan, nah ini X kurangi min 1. Ada tanda min berdekatan dengan min berubah menjadi plus. Berarti ini boleh ditulis X plus 1. Oke, per min 2 kurangi min 1. Ini min 2. Nah, ada tanda min berdekatan dengan min itu kan berubah menjadi plus. Bacanya min 2 plus 1. Berapa min 2 plus 1? Tentu saja min 1. Sekarang tinggal kita kali silang. Min 1 kali Y min 9. Gini nulisnya. Min 1 dalam kurung Y min 9. Sama dengan ini min 4 kali X plus 1. Nulisnya min 4 dalam kurung X plus 1. Tinggal dikali-kalikan aja buka kurungnya. Min 1 kali Y hasilnya adalah min 1Y. Angka satunya nggak usah ditulis. Min 1 kali min 9 hasilnya adalah plus 9. Min kali min itu plus, 1 kali 9 itu 9. Sama dengan min 4 kali X adalah min 4X. Min 4 kali plus 1 adalah min 4, ya kan? Min kali plus itu tetap min, 4 kali 1 itu 4, gitu. Nah sekarang nih min Y-nya tulis ulang aja, plus 9-nya nggak usah. Sama dengan min 4X-nya kita tulis ulang, min 4-nya juga ditulis ulang. Plus 9-nya pindah ruas ke sini deh, berubah menjadi min 9. Sekarang min Y sama dengan min 4X. Oke, ini kita hitung. Ada min 4, ada lagi min 9. Jadinya adalah min 13. Nah, sebenarnya ini udah selesai. Tetapi kalau mau kita kalikan dengan min 1, boleh banget. Jadinya min Y kali min 1 berubah menjadi Y saja. Sama dengan min 4X kali min 1 jadinya 4X saja. Tanda minnya hilang. Ini juga tadi tanda minnya hilang. Min 13 kali min 1 menjadi plus 13 ya. Min kali min kan plus. 13 kali 1 ya 13. Nah ini yang kita ambil sebagai persamaan garis lurus untuk soal nomor 9. Y sama dengan 4X plus 13. Kita pindahkan. Y sama dengan 4X plus 13. Alhamdulillah. Tinggal soal nomor 11 dan mengisi rumus umum di nomor 12. Oke, untuk yang nomor 11, kemiringannya atau M-nya sudah diketahui 2, titik A-nya adalah 2,-3, titik B-nya belum dikasih tahu dek, kita yang harus menentukan. Terus persamaan garis lurusnya sudah ada, 2X min Y min 7 sama dengan 0, dan bentuk lain persamaan garis lurusnya pun harus kita lengkapi. Nah, ini nanti melengkapinya kalau kita sudah dapat titik B-nya. Ya, nah bagaimana cara menentukan titik B? Kita gunakan persamaan garis lurus yang ada di sini. Kak Sari catetin dulu, persamaan garis lurusnya adalah 2X min Y
min 7 sama dengan 0. Nah, ini cara menentukan titik B-nya itu gampang aja, Dek. Dari persamaan garis lurusnya ini, kita ganti X-nya dengan sembarang angka. Terserah kita, tapi sebaiknya memilih angka untuk menggantikan X ini jangan yang susah-susah, jangan yang besar-besar. Nanti kita malah kesulitan sendiri menghitungnya. Nah, misalnya di sini X-nya akan Kak Sari ganti menjadi katakanlah 1 aja, ya kan, biar enak gitu nanti ngitungnya. X-nya kita ganti dengan 1. Nah, sekarang kalau udah gini, 2X itu artinya 2 kali X, berarti 2 kali 1 dikurangi Y sama terus dikurangi lagi 7 baru sama dengan 0. Nah, ini kita hitung 2 kali 1 itu kan 2. Terus dikurangi Y dikurangi 7 sama dengan 0. Nah, yang ini min Y ini kita tulis ulang di sini. Nanti 2 sama min 7-nya kita pindah ruas ke sebelah kanan. Caranya sama dengannya kita tulis ulang, 0 juga ditulis ulang. 2 itu kan maksudnya adalah positif 2. Kalau dia nggak ada tanda negatif itu kan berarti dia positif. Nah, positif 2 kalau dipindah ruas tentu saja berubah menjadi min 2 atau negatif 2. Sama yang ini, min 7 kalau dipindah ruas berubah menjadi plus 7. Oke. Nah, sekarang min Y sama dengan ini dihitung deh, 0 dikurangi 2 ditambah 7, ya. Nah, ngitungnya ini kayak gini aja. 0 dikurangi 2 itu kan min 2. Min 2 ditambah 7 itu hasilnya adalah 5. Seperti 7 dikurangi 2 aja, 5. Nah, 5 ini adalah min Y. Kalau gitu, Y-nya saja berarti gimana dong? Ya, menjadi min 5. Ini tadinya min menjadi hilang. Ini tadinya nggak ada minnya, sekarang menjadi muncul ada minnya. Artinya, kita udah dapat nilai Y-nya adalah min 5. Kita tulis di sini, Y-nya adalah min 5. Dan berarti titik yang B itu perpaduan antara X dan Y, berarti 1, min 5. Nah, ini yang akan kita pindahkan ke buku, ya. Titik B-nya adalah 1, min 5. Oke, kita taruh di sini 1, min 5. Itu kalau kalian menggunakan X-nya angka 1. Nanti kalau kalian menggunakan X-nya selain angka 1, tentu saja nilai Y-nya juga bukan angka min 5, ya. Tetapi Kak Sari sarankan tadi milih X itu angka yang mudah aja, kalau bisa yang kecil aja, supaya kita ngitungnya malah enak, nggak beribet sendiri. Kalau yang mau ikutin Kak Sari, X-nya diganti angka 1, maka ketemu Y-nya adalah min 5, sehingga titik B-nya adalah 1, min 5. Ini aja, ya Dek ya. Oke, nah sekarang titik A sudah ada, titik B sudah ada, kita bisa melengkapi ini bentuk lain persamaan garis lurus. Biar kita gampang, ini boleh kita tandain sebagai X1 Y1 dan yang sini sebagai X2 Y2. Masih ingat rumusnya? Y kurangi Y1, berarti Y kurangi ini, min 3. Kayak gini menulisnya pakai dalam kurung. Per Y2 kurangi Y1, rumusnya gitu kan, Y2 nya adalah min 5 dikurangi Y1 nya adalah min 3, pakai dalam kurung. Oke. Kemudian sama dengan X kurangi X1, ya kan rumusnya, X1 nya adalah 2 per X2 kurangi X1, X2 nya adalah 1 dikurangi X1 nya adalah 2. Oke, ini sudah terisi ya untuk bentuk lain persamaan garis lurus. Nah, sebenarnya nomor 11 ini sudah deh, tetapi Kak Sari mau membenahi ya untuk persamaan garis lurus di sini. Bukannya ini salah, bukan. Ini sih sudah benar, tetapi kalau dilihat bentuknya itu berbeda dengan teman-temannya yang bagian atas tadi ya. Mereka kan selalu memisahkan Y dengan X dan konstantanya ini ya Dek ya, kan selalu kayak gitu, Y sama dengan gitu ya, ini juga 3Y sama dengan. Nah, sementara yang ini kan Y-nya masih bergabung sama X dan sama konstanta di sini, ya kan. Makanya bentuk yang ini akan Kak Sari ubah biar samaan dengan teman-temannya yang lain. Oke. Nah, cara merubahnya gini Dek, tulis dulu 2X min Y min 7 sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang kita pindah-pindah ruas aja. Ini min Y-nya kita tulis ulang
sama dengan 0-nya ini juga kita tulis ulang. Nah, 2x sama min 7 akan kita pindah ruas. 2x itu kan artinya plus atau positif 2x. Kalau dipindah ruas menjadi min 2x. Sama min 7 kalau dipindah ruas berubah menjadi plus 7. Ini min y sama dengan 0 itu boleh diabaikan saja. Berarti langsung min 2x plus 7. Kayak gini. Nah, sekarang ini kan masih min y. Supaya berubah menjadi y, ya udah, ini minnya kita hilangkan menjadi y saja. Tetapi teman-teman yang lain juga harus gitu. Ini minnya kita hilangkan, jadinya min 2x berubah menjadi 2x. Nah, ini plus berarti berubah menjadi min. Jadi gini maksudnya, yang min berubah jadi plus, yang min berubah jadi plus, yang plus berubah jadi min. Ini yang akan kita tulis di buku, ya. Y sama dengan 2x min 7. Ini tuh sebenarnya artinya sama persis dengan 2x min y min 7 sama dengan 0. Tapi penulisannya aja yang berbeda. Y sama dengan 2x min 7. Kayak gitu deh. Sip ya, udah ya, nomor 11 sudah beres. Nah, sekarang terakhir yang nomor 12 yang harus kita isi. Nah, untuk nomor 12, kemiringan atau M-nya itu kita pakai rumus yang dari tadi pun sudah kita pakai ya, Dek ya. M sama dengan Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. Udah. Nah, terus untuk titik A itu ditandai sebagai X1 Y1, kita pun begitu. Titik B-nya ditandai sebagai X2 Y2, dari tadi kita juga kayak gitu. Nah, untuk persamaan garis lurusnya boleh pakai rumus Y kurangi Y1 sama dengan M kali X kurangi X1, atau ini dilengkapi Y kurangi Y2 sama dengan M kali X kurangi X2. Ini boleh kalian hafalkan juga. Nah, untuk bentuk lain persamaan garis lurus kita pakai rumus yang dari tadi sudah kita gunakan juga. Y kurangi Y1 per Y2 kurangi Y1 sama dengan X kurangi X1 per X2 kurangi X1. Seperti itu. Oke, dan sesuai janjinya Kak Sari, tadi di nomor 1 dan nomor 2 itu kan bentuk lain persamaan garis lurusnya dikosongin. Alasannya apa sih? Ada keterangannya di bagian bawah tabel ini, Dek. Kita baca sekalian. Nah, di sini nih, berdasarkan hasil kegiatan diskusi kalian pada tabel 5.4 di atas, yang ini tadi, usahakan untuk memastikan bahwa bentuk umum dari persamaan garis yang melalui dua titik A, X1Y1 dan B, X2Y2 dapat diketahui dengan pasti. Kita juga udah melakukannya ya, termasuk yang nomor 11 tadi juga sudah kita rubah sesuai dengan bentuk umumnya. Oke. Nah, selanjutnya pada baris pertama dan kedua, mengapa tidak diisi untuk bentuk lain persamaan garis lurus? Apakah hal ini ada hubungannya dengan bentuk umum persamaan garis? Jelaskan tanggapan kalian. Nah, ini dia ya. Ini yang berkaitan dengan baris pertama atau soal nomor 1 dan soal nomor 2 tadi loh, Dek. Mengapa sih tidak diisi bentuk lain persamaan garis lurusnya? Alasannya seperti ini. Gini nih Dek, Kak Sari ngejawabnya. Udah kutulis nih, panjang banget ya. Kubacakan dulu ya. Pada baris pertama, yaitu Y sama dengan 2, dan baris kedua, yaitu X sama dengan min 1, tidak diisi bentuk lain persamaan garis lurus karena tidak ada bentuk lain yang sesuai bentuk umum persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan MX plus C. Oke. Nah, terus Kak Sari tambahin keterangan di bawahnya di sini. Pada Y sama dengan 2, kemiringannya 0. Sehingga berapapun nilai X-nya, grafiknya akan tetap berupa garis lurus horizontal. Jadi kalau misalnya ini kita gambar sumbu X sama sumbu Y, ini sumbu X, ini sumbu Y gitu ya. Nah, gambar Y sama dengan 2 itu kayak gini dek. Nah, selalu berupa garis lurus yang horizontal. Oke, ini loh grafik Y sama dengan 2. Jadi memang akan selalu kayak gitu. Tidak peduli berapapun nilai X-nya, dia akan selalu berupa garis lurus horizontal. Selanjutnya, pada X sama dengan min 1, kemiringannya tidak terdefinisi, sehingga grafiknya akan tetap berupa garis lurus vertikal. Kalau yang ini digambarkan secara sederhana ya, ini sumbu X, ini sumbu Y-nya. Nah, X sama dengan min 1 itu di sini posisinya, Dek.
Kayak gini gambar garisnya. Nah, ini X sama dengan min 1. Dia akan selalu berupa garis lurus yang vertikal. Oke. Sudah kurang lebih seperti itu ya alasannya ya, mengapa baris pertama dan baris kedua tidak diisi bentuk lain persamaan garis lurusnya. Oke, silahkan dicatat. Kalau ada pertanyaan boleh langsung di kolom komentar, atau untuk yang mau gabung ke grup, nomornya ini deh, 081 456 10 9870. Grupnya Kak Sari ada dua macam, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Kamu boleh pilih ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus buat kamu yang belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.